karena saat ini kita berada pada dunia global, di mana teknologi informasi sudah masuk ke ruang publik, dan juga sudah masuk ke kamar-kamar anak kita, sudah masuk kepada generasi muda kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, sebangsa dan setanah air. Hari ini saya akan memberikan suatu narasi dengan mengajak kembali pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, generasi muda kita di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kembali mencintai tanah air. Yang pertama, tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dan juga salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama sebagai pembukaan yang saya sampaikan adalah menyangkut tentang penduduk di suatu negara. Jika sekiranya penduduk di suatu negara, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, penduduknya baik yang ada sebagai pemimpin negara atau penyelenggara dan juga masyarakat pada umumnya, lebih khususnya lagi adalah para remaja, para pemuda-pemudi kita, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah, janji Allah akan memberikan suatu barokah dari langit dan bumi. Yang kedua, hadis Rasulullah tadi berbicara tentang seorang pemimpin. Dan pemimpin tentu saja adalah tongkat estafet yang harus nanti dilaksanakan atau dikerjakan oleh para pemudi kita. Nah, hadirin yang kami hormati, berbicara tentang pemuda, sebagai generasi muda, ya kami harapkan bahwa karena saat ini kita berada pada dunia global, di mana teknologi informasi sudah masuk ke ruang publik, dan juga sudah masuk ke kamar-kamar anak kita, sudah masuk kepada generasi muda kita, di saat kita mungkin sudah tidur lelap, tetapi mereka masih berkomunikasi dengan alat-alat modern seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, perlu juga ada suatu filter bahwa informasi-informasi yang mereka dapatkan, ya, kemudian apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat harus difilter sedemikian rupa sehingga mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah, mana yang benar, kemudian mana yang berita baik. Juga ada berita-berita yang sekarang dikenal dengan berita-berita hoax, yaitu berita-berita yang sesat dan menyesatkan. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terkenal adalah hubul waton minal iman, yang kemudian digaungkan kembali oleh salah satu ulama kita, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau menggaungkan kembali tentang cinta tanah air. Khususnya juga dalam kesempatan ini saya berbicara atas nama Ketua Pembina
Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti mengajak kepada seluruh pemuda-pemudi dan remaja seluruh Indonesia, lintas agama, lintas suku, lintas etnis, dan semuanya kita berada pada negara kesatuan Republik Indonesia. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada narkoba, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada minuman-minuman keras, perbuatan yang mengarah kepada isu-isu atau konten-konten yang bernada radikal dan terorisme. Karena apa? Karena tadi saya katakan bahwa pemuda adalah generasi muda sebagai pengganti orang-orang tua kita yang akan memimpin bangsa Indonesia ini ke depan tentu dengan lebih baik. Ya, Rasul bersabda, kullukum ro'in, setiap kita adalah pemimpin. Ya, wa kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, khususnya kepada generasi muda, agar lebih mencintai tanah air kita, peradaban-peradaban dunia. Boleh saja ya kita serap, boleh saja kita laksanakan sepanjang memang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi komitmen-komitmen negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan Muslim atau Islam. Tentu saja pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istihad-istihad dari para ulama kita, baik yang berupa ijma maupun berupa qiyas. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini pula kami mengajak kepada generasi muda untuk lebih mencintai tanah air kita, Indonesia. Karena di Indonesia ini adalah keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, Indonesia punya sumber daya alam yang luar biasa. Kemudian sebagai generasi muda untuk mengelolanya tentu memerlukan SDM, ya, atau sumber daya manusia yang berkualitas, yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang lebih berkualitas dan bisa mengembangkan negara Indonesia ini agar sejajar dengan negara-negara lain. Ya, sekali lagi kami tekankan bahwa masa depan bangsa Indonesia di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia adalah di tangan kalian sebagai generasi muda. Ya, oleh sebab itu jauhilah tindakan-tindakan yang mengarah kepada radikal, apalagi tindakan-tindakan yang mengarah terorisme. Ya, kita himbau, ya, kita minta dan kita harapkan kepada generasi muda lagi-lagi lebih mencintai tanah air dalam, yaitu khususnya tanah air Indonesia, yang jadi komitmen kita bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang kita cintai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, di lain pihak, ya, pergaulan dunia, ya, kita juga memerlukan suatu ukhuwah atau persaudaraan. Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama Muslim, kemudian juga persaudaraan satu bangsa, satu negara yang dikenal dengan ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga, tentu saja kita di dalam perdamaian dunia kita juga mengenal yaitu persaudaraan dunia atau disebut dengan ukhuwah insaniyah. Nah, dengan berpedoman kepada hal-hal yang baik, kita dalam suatu negara yang punya komitmen yang baik, mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, mari kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia ini di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian kita punya dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian kita juga
berada dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga, akan menjadi sebuah komitmen kita bersama, karena sekali lagi bahwa kami-kami yang hari ini mungkin sudah lebih dahulu lahir dari pemuda-pemuda, di tangan pemuda-pemuda lah estafet perjuangan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi bangsa yang terhormat, akan menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian kami sampaikan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who, who, who.